Pertama pertanyaan saya, apakah teman-teman ada yang masih hold buy di gold? Kalau ada boleh kita bahas, tapi kalau sudah tidak ada lebih bagus karena prospeknya ini masih bisa down ya sebenarnya untuk gold ini. Mohon maaf kalau saya jarang muncul di kelas karena saya lebih fokusnya di offline-nya, ketemu langsung di secara offline di bisnis. Ada Bang Julio Ponto, welcome. Halo, apa kabar? Long time no see. Julio, ini senior nih, trader yang sudah malang melintang dan sudah cukup berpengalaman. Oke, langsung saja kita bahas dulu news sebelum kita analisa secara teknikal ya. Di sini sudah muncul ya kalender ekonominya di teman-teman. Kalau ada yang membuka juga di website, di browsernya atau di gadgetnya, silahkan dibuka aja. Ini namanya umum sih yang biasa kita gunakan, yaitu prefectory. Yang pasti time zone-nya aja samakan dengan time zone-nya teman-teman masing-masing. Kalau saya di sini time zone-nya GMT+7, bisa Jakarta atau Bangkok. Ini silahkan disesuaikan aja sama time zone-nya masing-masing ya. Sebenarnya kadang masih banyak yang mengabaikan apa nih yang lagi happening di market. Padahal itu sangat-sangat krusial sih sebenarnya untuk news atau fundamental ini. Karena yang menggerakkan harga itu kan sebenarnya fundamental, supply dan demand, mana yang lebih banyak antara penawaran kah atau permintaan kah. Itu yang membuat berarti kalau penawaran yang banyak harga akan kemana, kalau permintaan yang banyak harga akan kemana. Sebetulnya itu sangat penting dan kita bisa tahu permintaan atau penawaran mana yang lebih banyak dari mana ya, dari data fundamental. Tapi masih banyak dari kita yang mungkin karena dari awal kita mempelajarinya langsung loncat ke teknikal tanpa memahami dulu ini harga itu kok bisa naik atau turun karena apa sih. Padahal kalau kita dalam ke situ, peran dari fundamental itu sangat-sangat tinggi sebetulnya. Jadi saran saya, sekali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan, jangan terlalu acuh dengan data fundamental, karena sekalinya ada data big data keluar, market yang bisa bergejolak gitu kan, kayak kemarin. Bahkan sampai dengan hari ini emas bisa tertekan karena apa? Kita harus tahu juga. Mohon maaf, saya sambil makan permen. Karena di sini tidak bisa merokok ya. Aduh. Oke teman-teman, di sini ada data fundamental untuk hari ini ya, hari Rabu. Ini yang menjadi sorotan atau fokus utama untuk hari ini adalah Fed Share Poll Testify, yang mana sebenarnya ini bukan sambungan dari yang FOMC kemarin, walaupun kalau kemungkinan untuk membahas atau nyerempet ke sana ada aja gitu. Cuman ini sebenarnya lebih membahas ke perkembangan dari coronavirus. Ini di deskripsinya kita bisa melihat ya apa yang akan dibicarakan. To testify to about the coronavirus and CARES Act before the US Senate Committee on Banking, Housing, and Coronavirus Investment Policy. Jadi ini lebih ke coronavirus. Nggak terlalu khawatir sih, walaupun di sini kita lihat warnanya merah, tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, apalagi sampai panik, nggak harus. Karena dilihat dari daily range-nya pun udah hampir habis, udah sekitar berapa poin hari ini, 30 kalau nggak salah. Kemungkinan di sesi Open New York ini ada bullish korektif dulu, ada kenaikan dulu, koreksi dulu ke atas, sebelum selanjutnya dia lanjut turun ke bawah. Nah, pertanyaan saya tadi yang pertama ya, saya harap sih teman-teman posisinya aman ya. Pertanyaan kedua saya, teman-teman ada yang ikut Zoom nggak waktu FOMC? Ada nggak yang ikut Zoom waktu FOMC, dan adakah yang masih ingat apa yang saya katakan untuk XAUSD ini?
terakhir signal dari saya itu adalah sell, dan saya bilang hold sampai minggu depan. Kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, saya lihat secara fundamental memang ekspektasi untuk tapering ini sudah sangat tinggi, apalagi dikasih clue atau signal sama Powell waktu dia pidato setelah angkanya keluar tetap, tapi Powell langsung pidato dan dia memberikan isyarat atau clue. Intinya ya tapering ini as soon as possible, dan kenaikan suku bunga pun yang tadinya direncanakan di timetable-nya itu mau di tahun 2023 sekarang dimajuin antara di akhir tahun atau di awal tahun 2022, yang mana itu bikin ekspektasi ke USD ini kenceng banget, yang bikin buyer, minat para buyer itu semakin besar di US dollar. Adapun kenaikan saat ini itu cuma koreksi aja, kemungkinan taking action profit atau tindakan spekulan yang melakukan spekulasi di market. Tetapi hati-hati, untuk trennya ini masih trend down, termasuk saya pun tadi, karena saya mau tidak mau harus menemani juga teman-teman untuk open posisi ya. Yang punya akun investor saya pasti tahu, saya hari ini cut loss semua posisi buy saya. Tadi saya ambil buy lagi dikit, cuman profit berapa dolar lah. Terus saya prepare untuk sell-nya untuk saya, karena kita masih berfokus. Ini kita kita tetap jangan terlalu abaikan, tapi yang menjadi fokus kita jangan kesininya ya, tapi nanti ke FOMC-nya, ke lanjutan FOMC, karena para investor sekarang masih punya harapan besar, mudah-mudahan nggak di ghosting ya. Apa yang Powell katakan itu bakal segera terrealisasi. Kemarin katanya bilang bahwa untuk taperingnya sendiri itu nggak akan lewat dari akhir September, berarti minggu ini dong. Kalau akhir September ya, kalau terrealisasi. Dan untuk kenaikan suku bunganya di antara di akhir tahun atau di awal tahun. Kemana harga kalau misalkan semua itu direalisasikan sama The Fed? Ya kemungkinan besar harga drop ya. Dan dropnya bisa jadi cukup ekstrim, teman-teman. Harga yang flash kemarin itu bisa di break. Walaupun sebenarnya sepanjang sejarah flash itu jarang banget dilampaui sebetulnya. Ketika terjadi flash turun ke level berapa paling bawahnya, itu menjadi batasan paling kuat biasanya. Jarang ada bekas flash yang di break biasanya. Tapi untuk kasus XAUUSD ini dia ada potensi ke situ. Bahkan ada beberapa analis yang fanatik atau ekstrim itu mengatakan selalu bisa ke 1.500-an lagi. Kalau saya sendiri sih menanggapi hal itu, saya tidak sedikit disagree ya. Kalau turunnya saya setuju, tapi kalau misalnya sampai ke 1.500 banget mah kayaknya kalau menurut saya pribadi belum ke situ. Kenapa? Karena ada alasannya saya berkata seperti itu. Saya lihat juga compare atau saya match, saya cocokkan dengan teknikalnya. Kalau ini ada penguatan di US dollar atau US dollar ini menguat dan menekan gold, kemana dia akan turun? Nah, saya langsung carinya di teknikal ini kemana tepatnya, kemungkinannya dia turun kalau misalnya nanti apa yang dikatakan The Fed kemarin atau Powell kemarin itu direalisasikan sesegera mungkin. Termasuk saya juga untuk menganalisa gold ini simpel sih sebenarnya, sangat sederhana, karena gold ini hanya berpasangan dengan US dollar. Tapi kalau mau lebih lebih banyak lagi referensi atau masukannya, kita bisa cek juga di beberapa data untuk goldnya. Ada gold currency, ada gold miner, ada gold di sini banyak ya sebetulnya kalau di website itu. Kalau saya tadi lihat di gold miner itu memang betul sih, untuk goldnya sendiri sekarang itu memang berada di level support dan beberapa kali retest itu belum bisa break ya di supportnya, yang artinya ya harga belum bisa kemana-mana kalau kita lihat di goldnya aja. Kalau kita lihat di fisiknya juga sama, di grafiknya. Terus ini kalau kita berbicara untuk hariannya ya, seperti ini untuk gold miners yang ETF ya. Ini time frame-nya weekly yang saya gunakan. Ini bukan berpasangan sama dolar, tapi
Cuman terkadang saya juga melihat data ini karena ini sangat membantu ya ketika kita menganalisa. Di samping kita lihat dolar terhadap gold terhadap dolar, kita juga bisa lihat data-data lain banyak banget. Salah satunya minersnya atau miningnya atau fisiknya juga, atau ini juga ada gold untuk ininya juga, untuk saham atau indeksnya sini banyak. Dan saya bandingkan dengan beberapa data ini, ternyata oh iya belum di share screen, dan ternyata memang masih mendukung untuk gold ini mengalami pelemahan gitu. Kalau saya bandingkan dengan beberapa data yang ada di sini di layar company seharusnya udah muncul ya. Ini data yang saya gunakan, ini yang Gold Mining Corporation. Cuman saya tadi itu mencari ini ya, nggak ketemu junior. Itu banyak banget, jadi dan semuanya datanya cukup kredibel. Ini nggak sekedar kita membandingkan dengan US dollar, tapi kita juga membandingkan dengan aset-aset yang lain, termasuk spotnya sendiri gitu. Memang kita lihat masih mengalami pelemahan dan belum ada indikasi untuk mengalami kenaikan gold. Jadi kalau kita bandingkan dengan grafik yang ada di forex yang kita tradingkan saat ini, yaitu di XAUSD, antara isu tapering ini dengan teknikal sebetulnya sejalan sih gitu. Dan kalau teman-teman ada yang ingat apa yang saya katakan waktu FOMC ya, waktu live Zoom FOMC, pertama satu hal, release newsnya itu nggak akan terlalu ekstrim di jam satunya, karena yang menjadi key-nya itu atau menjadi kuncinya itu adalah speech-nya dari Powell. Makanya kalau teman-teman bisa lihat sendiri waktu FOMC, harga ekstrimnya itu 1,5-2an kan, itu tepat bertepatan dengan Powell speech. Dan sampai sekarang harganya masih down karena memang rekomendasi saya waktu FOMC pun masih sell, dan saya katakan di akhir beberapa kali untuk penurunan XAUSD atau posisi sell yang dilakukan saat itu bisa di hold sampai dengan minggu depan. Kalau minggu depannya lagi saya juga belum cek lagi ya, tapi kalau sampai dengan minggu ini itu masih bisa di hold posisi sell USD. Adapun posisi buy yang kita lakukan itu untuk intraday, bukan untuk swing trade-nya. Tapi kalau yang FOMC kemarin itu berdasarkan fundamental, bukan trading news. Jadi bukan untuk 1-2 poin aja, tapi memang untuk lumayan panjang targetnya. Nanti kita ukur pakai teknikal. Masih bisa di hold karena masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Apalagi isu tapering ini semakin memanas, semakin semakin seolah-olah semakin pasti akan dilakukan. Orang-orang tuh yang saya lihat melihatnya seperti itu, apalagi para trader ya, para investor melihatnya itu pasti gitu kan. Mereka udah mendahului dari kemarin kan, kita lihat sih. Kalau saya sih belum, saya nunggu benar-benar big seller masuk semua baru saya ikuti, karena saya adalah trader retail. Big sellernya aja belum masuk, masa saya mau mendahului? Kecuali kalau untuk intraday buy sell itu masih worth it. Cuman saran saya jangan terlalu banyak hold posisi buy. Kalau untuk posisi sell, ini ada pertanyaan dari Mbak Selfie. 17.33. Oh, di bawah banget tadi ya. Oke, nanti kita bahas ya. Seperti ini untuk datanya. Kita kembali lagi ke grafik ke kampung halaman kita. Biasanya bagaimana caranya bisa tahu big trader masuk? Oke, kita juga bahas itu nanti ya. Ini fundamentalnya dulu yang ada di sini kita udah bahas. Ini nggak akan se-ekstrim FOMC karena ini yang dibahasnya itu adalah coronavirus, jadi bukan tidak terlalu ke FOMC-nya, walaupun kemungkinan ya ada di sini juga ya. Cuman tetap untuk teknikalnya kita harus perhatikan ada beberapa data, termasuk saya tadi compare antara beberapa data yang teman-teman lihat di TradingView. Barusan saya lihat di miningnya juga, di indeksnya juga, untuk emas itu memang mendukung sih untuk masih mengalami penurunan. Kalau untuk posisi buy ambil 2-3 poin aja, jangan di hold terlalu lama dulu untuk posisi buy karena potensi masih ada turun. Adapun sekarang akan terjadi kenaikan itu kemungkinan
setelah open New York, kalau di saya jam 7 malam ya, itu kemungkinan dia akan ada koreksi dulu karena yang tadi udah sell mereka taking profit. Setelah itu kemungkinan dia akan kembali turun melanjutkan trennya. Kenapa? Karena langsung aja kita ke teknikalnya. Bisa lihat di sini kalau kita lihat ini pola yang pernah dibahas juga sih sebelumnya di kelas. Ini symmetrical ya, pola basic, ada ascending triangle, descending triangle, dan symmetrical. Ini kan symmetrical. Indikasi dua arah, directionnya itu dua arah indikasinya. Untuk symmetrical yang beda nggak kayak ascending atau descending, itu cuma satu arah kan atau turun. Tapi kalau ini dua arah, kalau break di atas dia akan terus ke atas potensinya, kalau break di bawah seperti ini potensinya dia akan terus ke bawah. Adapun nanti kenaikan dia cuma sekedar kenaikan koreksi dulu. Itu kalau kita lihat secara teknikal seperti ini. Nah, koreksinya ada dua kemungkinan. Yang pertama betul di level sekarang di sini. Karena ini menjadi supportnya yang di break, maka berpotensi untuk menjadi support di counter resisten. Dan kemungkinan kedua dia naiknya itu bisa ke kisaran ini. Kalau kita panjangkan, ini masih bisa berfungsi. Biasanya dia akan naik seperti ini kurang lebih. Maka di sini, lalu kemudian harga ini saya cobain dulu biar nggak bingung. Dia akan sini, dan kalau saya sih lebih memilih untuk sell sini karena kita sellnya itu di level yang lebih tinggi, berarti lebih antara risk rasionya juga pasti lebih bagus harusnya. Itu, nah setelah kesini baru dia akan ke bawah. Karena ini symmetrical triangle-nya udah break di bawah, breaknya di support, berarti indikasi dia akan terus ke bawah. Secara teknikal di time frame yang saya gunakan ini adalah H1 ya. Jadi simpelnya ya kalau kita lihat. Lalu sebelum saya lanjutkan, saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Selvi ya. Kalau ada sel 1733 gimana? Menurut saya penjelasan saya yang barusan sudah cukup menjawab juga ya. Karena harga itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dia mantul di sini. Di sini aja. Kemudian kembali harga turun ke bawah itu. Sih. Pertama, kemungkinan yang pertama harga itu akan mantulnya di sini dan dia akan lanjut ke bawah. Ini kemungkinan pertama. Kalau saya kenapa nggak sell di sini? Karena saya nggak mau sell di level yang cukup rendah ya. Saya lebih memilih harga itu nanti dia bonusnya di sini. Lainnya ini ya, yang dulunya jadi symmetrical batas dari symmetrical triangle juga. Yang sellnya di sini, biar jarak ke stop loss-nya pun lebih tipis. Kalau sell di sini, otomatis untuk take profit-nya pun akan lebih panjang. Tapi kalau misalnya mau sell di sini boleh nggak boleh? Kalau mau sell di sini, dan kebetulan Mbak Silvi 1733 ya kurang lebih berarti di sini. Tapi kalau mau sell di sini boleh-boleh aja. Cuman saran saya gunakan stop loss karena marketnya untuk volatilitasnya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk fluctuatifnya pun dari kemarin lumayan ekstrim ya dibandingkan dengan keadaan di kuartal-kuartal sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya. Range-nya juga lebih besar untuk pergerakan. Di saran saya gunakan stop loss. Kalau sell di sini kemungkinan besarnya masih dijemput. Tapi kalau punya posisi buy, diperhatikan margin levelnya. Terus kalau ini nanti harga beneran dia mantul di sini, saya menyarankan untuk tidak di hold posisi buy-nya. Kalau teman-teman ada yang lihat akun saya itu yang mana ya? Yang kecil kayaknya ya. Kalau ada yang punya password investor saya, salah satu akun saya kan di-share untuk password investornya. Tadi pasti ada yang lihat kalau misalkan lihat akun saya cut semua posisi buy saya. Saya cut semua posisi buy saya dan setelah clear, tadi ambil buy lagi sedikit cuman penasaran aja, jadi close lagi. Udah gitu ya, saya prepare untuk sell-nya nanti kurang lebih di sini 1747 kan. Dengan batas resiko atau stop loss-nya itu ada di sini. Kalau dia harga naik sini berarti udah aman. Selalu bakal terus naik lagi. Tapering, kemungkinan kalau harga mampu balik sini, kemungkinan itu ada hubungannya dengan tapering, triggernya, pemicunya yang bikin selalu bisa naik atau break di atas ini ya, di atas resisten ini.
sampai sini lah misalnya, itu kemungkinan pemicunya atau triggernya itu tapering, masalah isu tapering. Jadi kalau menurut saya sih saya akan sell sini dengan batas resiko kurang lebih di sini, di atas sajian ini, karena kurang lebih symmetrical triangle itu ya polanya seperti ini, udah break di bawah, berarti tinggal nunggu dia koreksi ke atas lalu sell follow trennya. Karena kalau kita lihat, kita akan lihat lebih jauh lagi areanya, ini trennya masih tren turun ya, 1, 2, 3. Ini tiga kali terbentuk lower high. Ini high yang pertama, di sini dia membentuk lower high, di sini membentuk lower high, ini juga membentuk lower high. Berarti artinya apa sih kok? Artinya trennya turun kalau seperti ini. Ini basic banget dan teman seharusnya bisa memperhatikan trennya seperti ini. Oke, selain fundamental kita juga harus cek tren di skala yang minimal ya seperti ini. Jadi kelihatan gitu trennya itu apa sih. Ini dikatakan tren naik? Belum kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini jelas banget. High turun ke low, dari low turun ke high, dari high ke sini turun ke low. Ini aja udah tren, udah fix dikatakan tren turun. Ya dari low sini naik lagi ke atas, dan naiknya juga masih di sini, cuman sampai sini turun ke bawah. Ini boleh dikatakan satu wave atau boleh langsung ini. Kalau saya langsung sini ya, tapi kalau mau ambil ini boleh. Kenapa enggak ini? Karena kalau menurut saya ini sama ini levelnya sama atau selevel. Jadi saya ambil yang ini. Nanti dia akan koreksinya kemana? Bisa kita tarik Fibonacci retracement seperti biasa, seperti ini. Cuman kenapa saya belum tarik Fibonacci? Karena ini belum terbentuk low-nya. Bisa aja dia masih turun sampai sini baru naik, nah baru bisa kita tarik Fibonacci. Jadi belum bisa ditarik kalau menurut saya. Tapi kalau ada yang mau spekulasi, udah deh tarik aja Fibo dari sini boleh aja. Tapi tingkat untuk miss-nya atau tingkat untuk tidak akuratnya berarti lebih besar. Karena low-nya belum terbentuk ya. Kita hanya berspekulasi atau mendahului market bahwa sekarang itu udah terbentuk low. Simple banget sih. Overall kita lihat trennya turun, belum ada indikasi untuk perubahan arah tren karena belum ada high yang di break. Walaupun ya kalau kita lihat trennya udah cukup panjang, tapi ini di time frame H1, di time frame saat dia saya akan analisa di skala yang lebih besar lagi, karena kita harus sambungkan antara teknikal ini dengan fundamental. Jangan sampai ada yang beranggapan, oh teknikal turun kok fundamental naik. Masih bingung kalau seperti itu. Sebenarnya enggak, teknikal sama fundamental bersama. Oh iya, pertanyaan yang kedua dulu ya, saya jawab dulu. Bagaimana bisa tahu big trader sudah masuk dari pagi ini? Simpel sih Pak, kalau misalnya kita lihat ada lonjakan harga, kalau kita lihatnya di time frame H1 sebenarnya kelihatan ini ada yang masuk, big trader ini juga masuk lagi, ini retail pada ngikutin, ini retail mereka mendahului berharap big trader masuk buy juga, tapi dihajar lagi, sell lagi, ini dihajar lagi naik retail yang kecil-kecil kayak gini. Kalau big trader itu biasanya satu candlenya di antara candle-candle yang kecil, ya kurang lebih seperti ini gitu. Tapi kalau mau lihat yang signifikan, biasanya big trader yang terbesar itu dia muncul untuk menentukan batas harga, untuk membentuk level atau support atau resisten yang baru, yang menjadi batasan untuk semua orang biasanya. Dulu tuh dibilangnya kalau nggak salah bagi candle ya, kalau nggak salah dulu ya. Nah ini retail masuk big trader belum pada masuk aja seperti ini. Big trader udah retail pada ngikutin, udah terus turun. Tapi kalau retail nggak ngikutin, ini juga paling satu candle doang, habis itu bolak-balik di antara body candle ini ke sini. Tapi kalau retail ngikutin sell juga biasanya kayak gini, masuk lagi ke kecil-kecil. Dilihat dari volumenya, biasanya mendadak tiba-tiba muncul candle besarnya, dan itu big trader. Kalau kayak gini-gini ya ini retail masuk. Ini kalau big trader masuk sell lagi bisa mereaksi kalau sekarang ya, kalau mau. Tapi kalau tadi kita lihat di skala H1 ini kurang lebih polanya atau roadmap-nya seperti ini. Tapi kalau misalkan jangka panjangnya
sebenarnya kebetulan aja sih untuk saat ini time frame H1 aja searah sama fundamental. Biasanya kan kalau kita lihat di time frame H1 ke bawah antara teknikal dan fundamental itu kurang nggak nyambung ya, agak kurang nyambung gitu. Kadang teknikal mau trennya turun tapi kok fundamental dia harusnya naik gitu. Tapi kalau ini kebetulan banget emang lagi searah aja hampir di semua time frame gitu. Hampir di semua time frame ini searah dan masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Kalau saya di akun yang satu lagi sih ada sell di sini ya. Kemarin sempat dibahas juga, kurang lebih di berapa saya juga lupa. Tapi kalau akun yang satu lagi saya cut dulu buy-nya karena saya pun ambil buy ketika ada signal buy, saya juga ikut buy. Ini time frame H1 roadmap kurang lebih seperti ini. Kalau mau sell sekarang langsung silakan, tapi resikonya tinggi. Kalau saya mau ambil sellnya nanti di sini dan di sini atau di sini, itu boleh sellnya ya. Dan kalau harga kesini sih harusnya buy-nya udah nutup ya, ambil dulu reverse untuk switch ke sell. Itu dua pertanyaan yang bisa saya jawab. Lalu kita masuk ke skala yang lebih besar. Di time frame H1 sebenarnya udah nyambung, udah searah sama fundamental. Di time frame yang lebih besar juga, di skala yang lebih besar juga sebenarnya kita bisa masuk di weekly ya. Kalau teman-teman lihat di weekly ini sebetulnya dari mulai sebetulnya di September yang tahun lalu dengan September tahun ini tuh sama persis banget. Ini ada koreksi A, B, C ini sama dengan September tahun lalu. Kalau teman-teman boleh cek, karena kalau di sini pasti nggak akan kelihatan ya. Boleh cek di grafiknya masing-masing. Nah, yang mau saya perlihatkan ke teman-teman adalah ini trennya naik kan, weekly-nya. Dari sini sampai sini ini trennya naik. Dan dia mulai turun. Koreksi, turun lagi, artinya apa? XAUSD ini sedang mencoba membentuk sebuah channel down. Channel atau tren turun itu kan harus ada 4 titik, high, low, lower high, dan harus ada lower low, yang mana harus sudah lebih rendah daripada itu. Nah sekarang dia belum kan. Nah ini yang dikatakan para yang lagi booming, banyak dibicarain orang, oh SAU bisa ke 1.500an lagi, karena mereka melihat timeline yang besar seperti ini. Polanya seperti ini, dan kemungkinan sih kalau menurut saya kalau sampai di bawah 1.500 itu kecil banget kemungkinannya, karena menurut saya nggak akan se ekstrim itu, akan kayak tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lihat pakai ini sih sebenarnya, pakai ekspansi ya. Ini SAU kalau tapering memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sama Powell akan terjadi di akhir bulan September ini atau di minggu ini, kita bisa lihat kemungkinan possibility untuk penurunan SAU itu sebenarnya di sini sih. Level yang pertama tuh di 1680-an. Seharusnya kalau ini nggak di break, dan kalau saya sih termasuk orang yang punya kepercayaan harga SAU-nya nanti mantulnya di sini di 1680-an ekstrimnya. Tapi ada beberapa orang yang lebih fanatik lagi, dia bilang untuk SAU itu bisa sampai ke 1.500-an mungkin, atau bisa jadi berdasarkan level Fibonacci yang kedua ini. Ini yang saya gunakan di time frame weekly ya. 1526 tepatnya. Kalau ada yang pernah mengatakan SAU bisa turun ke 1.500-an. Ya, kalau saya lihat di Fibonacci berdasarkan rasio Fibonacci ya turunnya kurang lebih tepatnya itu 1526.22 gitu. Kalau emang mampu, tapi kalau saya sih nggak se ekstrim itu. Kalau menurut saya seharusnya level 1680 itu susah untuk di break, tapi kita tetap hope for the best, prepare for the worst. Kita anggap SAU mampu turun ke 1.500-an seperti yang dirumorkan di luaran sana sini. Tapi overall sih sebenarnya ini peluang buat kita ya, selama kita bisa menjaga akun kita sampai momennya benar-benar keluar, apakah buy atau sell-nya seperti apa gitu kan. Kita menjaga akun kita sebaik mungkin, jadi biar suatu saat ada momen tersebut keluar di market ya kita bisa masuk, jangan sampai kita menyisakan banyak PR atau posisi yang masih berjalan gitu. Itu teman-teman, dua potensi. Kalau saya sih termasuk orang yang punya kepercayaan turunnya sampai sini, kalau ekstrimnya sampai sini. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, turun sampai ke 1526 itu ya kurang lebih 30 atau 40% lah mungkin.
kemungkinan harusnya dia mantul di sini. Kenapa? Karena ada alasannya juga. Itu secara data fundamental, ya betul. Fundamental mendukung untuk SAU turun lebih dalam lagi, bahkan mungkin bisa dalam banget gitu kan, bisa melewati flash crash kemarin yang candle yang aneh yang satu ini nih, gitu. Nah, tapi kenapa saya lebih memilih untuk punya analisa atau prediksi harganya mantulnya cuma sampai sini? Karena saya pernah lihat beberapa pola yang cukup akurat juga sih sebetulnya. Bila mana terjadi pola tersebut, maka akurasinya biasanya tinggi. Nah, caranya adalah, polanya adalah di sini terbentuk yang namanya pattern. Kalau teman-teman ada yang suka belajar di kelas education eksklusif ya, ini ada di salah satu materi kita pernah dibahas juga. Dan pola-pola seperti ini adalah pola yang sangat menarik karena tingkat akurasinya tinggi. Ini berpotensi untuk membentuk yang namanya pola dari bullish flag ya, seperti ini. Ini trennya naik kan, nah, lalu yang menjadi flagnya tuh yang ini. Ini kok aneh banget ada di sini. Ini trennya naik. Kalau kita bisa lihat dari sini ke atas, dari sini ke atas, dari sini ke sini tuh trennya naik. Ini yang menjadi polnya atau tiangnya ya. Kalau di materi ada sih, di buku pun ada, teman-teman boleh baca. Ini yang menjadi tiangnya, dan biasanya panjang dari benderanya ini, flagnya ini tidak lebih panjang daripada ini, karena kalau benderanya ini lebih panjang daripada ini, maka ini nggak valid. Jadi kemungkinan dia akan membentuk pola seperti ini untuk flagnya, baru kemudian dia lanjut lagi. Sampai mana dia akan bikin flagnya ini, Fibonacci ekspansi yang ini yang bisa kita gunakan. Tapi harusnya harga mantulnya di sini, kemudian dia naik ke atas. Kalau kita lihat polanya itu kurang lebih seperti ini. Lalu kalau dia naik ke atas sampai mana? Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya Fibonacci ekspansi. Boleh ambil yang paling ekstrimnya dari paling bawah sini. Ini titik B-nya, titik C-nya, ini titik B, ini titik A-nya. Kurang lebih seperti ini. Maka kita akan dapatkan level untuk kenaikan dari XAUSD. Tapi kalau kenaikan untuk SAU bisa jauh banget, itu saya setuju. Tapi kalau penurunan untuk SAU ekstrim sampai ada, bahkan saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu emas di bulan Februari itu bisa sampai ke 800-an lagi. Mungkin saya kalau misalnya dikatakan kurang setuju dengan hal itu, karena untuk emas ini nggak akan turun serendah itu nilainya. Ini adalah potensi yang tadi saya gambarkan, ada dua level, 1526 ekstrimnya dan 1678 sebetulnya untuk penurunan 1680 bila mana tapering direalisasikan sesuai dengan janjinya Powell kemarin pas dia pidato. Saya termasuk orang yang percaya di 1680 ya, bertahannya untuk membentuk pola benderanya. Pola benderanya maka akan valid dan dia akan naik dari sini ke sini dulu, dari sini dia koreksi. Nah, setelah koreksi dia baru target akhirnya itu di 2500. Pola flag itu akan bentuk pola seperti ini. Tapi di notice teman-teman bahwa ini adalah analisa untuk jangka panjang. Time frame yang digunakan pun untuk weekly. Nah, trader yang seperti ini biasanya swing trade, yang tradingnya mungkin setahun cuma 2-3 kali doang, tapi sekali take profit bisa $1 polanya flagnya seperti ini, dan ini pun sebenarnya mendukung. Ini kan belum sempurna ya pola flagnya. Kalau kita draw lagi, ini pola flagnya kan belum sempurna sih sebetulnya. Kemungkinan ya dia akan mantulnya di sini, atau kita anggap ekstrimnya di sini, mantul ke atas. Targetnya di sini mungkin kalau menurut saya sih level ini ya tercapainya 1 atau 2 tahun, tapi kemungkinan sih bisa jadi
tahun depan pun bisa mencapai kalau ada trigger atau pemicu. Jangka panjangnya, tapi ini pun searah sih, nggak ada yang berlawanan arah kan kalau kita lihat antara teknikal dan fundamental, baik kita lihat R1, daily, bahkan ini kita lihat di weekly. Weekly-nya memang membentuk pola bullish flag ya. Tapi ya bukan di sini juga ya kan, dia harus tekan dulu ke bawah, levelnya 1680 atau ekstrimnya 1526. Ini dua potensi penurunan sau bila mana tapering direalisasikan, karena isyaratnya as soon as possible kan, kata Powell kemarin, dan yang tadinya akan dilakukan akhir tahun dimajukan jadi di akhir September, di akhir bulan ini atau di minggu ini berarti ya kalau sesuai. Dan untuk suku bunga yang tadinya mau dinaikkan di tahun 2023 dimajukan juga jadi akhir tahun atau awal tahun 2022. Ini semuanya searah gitu. Kita akan kembali lagi ke time frame yang lebih kecil, ke time frame yang normal di time frame H1, karena kita lihat jangka panjang itu nggak kelihatan. Jadi untuk penurunannya sih kalau kita lihat masih lumayan ya, saya dapat ratusan poin lagi untuk turun. Polanya seperti itu teman-teman, saya harap jelas ya, karena simpel banget sih analisanya juga. Pak Jimmy Wijaya, malam ini hingga jam 11 bisa turun berapa? Malam ini hingga jam 11 bisa turun berapa? Oh ya, gini. Tapi untuk jangka pendek ini sebenarnya ada level support sih yang udah kita tandai tadi ya, 17.18 atau 17.13 area. Ada potensi. Tapi harus koreksi dulu. Kalau dia mau turun sini, dia harus koreksi dulu ke atas. Kalau harga langsung turun sini agak ngeri juga, nanti koreksi ini bisa lebih dalam nanti ke atas. Harusnya dia di open ini udah open New York ya. Dia udah mulai naik, koreksi dulu, habis itu dia baru turun lagi. Kemungkinan jam 9 jam 10 malam atau besok pagi baru dia melanjutkan turun. Dan lebih kalau punya entry sell, take profitnya jangan lebih rendah daripada ini ya, karena ya kita belum bisa spekulasi dulu, belum keluar untuk tapering ini. Selnya masih untuk jangka pendek. Kurang lebih seperti ini sih proyeksinya. Tapi kalau sampai jam 11 seharusnya dia naik dulu untuk malam ini ya, naik dulu untuk koreksinya. Baru kita nanti ambil sell. Setelah dia terpenuhi fase koreksinya. Nah ini udah mulai koreksi. Kita bisa ambil web kecilnya. Kita anggap aja sudah terbentuk, nggak apa-apa spekulasi ya. Biar sebelum kita tutup kabinetnya kita tahu dulu progresnya. Saya langsung ambil aja levelnya itu yang ini pertama, terus kita yang lebih besarnya boleh ambil di sini. Ini saya hilangkan. Koreksi atau kenaikannya ada dua level, 1750 dan 1759. Nah, ini adalah level entry-nya berarti nanti ya. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Atau seperti ini sih, simpel banget sebenarnya. Ini adalah dua level entry, dan yang punya buy pun sebenarnya harusnya pinjam dulu sih kalau harga udah naik sampai situ kan. Gitu. Take profitnya di mana? Take profitnya ya jangan dulu untuk swing trade ya, untuk sellnya. Swing trade itu ketika nanti kalau taperingnya udah benar-benar beres. Kalau tapering udah beres berarti suku bunga pun ya udah bisa dipastikan ya mau seperti apa nanti di awal tahun 2022. Seperti ini untuk mappingnya, teman-teman silahkan kalau mau di screenshot dulu, kalau mau di capture dulu untuk gambarannya teman-teman, dan bisa dibandingkan dengan analisa teman-teman masing-masing. Jangan terpaku dengan analisa saya. Jangan mendewakan signal atau analisa yang saya lakukan. Sebaik-baiknya keputusan yang kita lakukan adalah keputusan sendiri. Semua termasuk saya pun analisanya ini nggak dijamin 100% valid. Karena ya bohong kalau dibilang dari 10 transaksi profit semua analisanya semua enggak. Teman-teman bisa lihat kok di akun saya yang kecil ya. Hari ini saya close. Teman-teman bisa lihat semua dan saya nggak tutupin itu. Tetapi ya pasti balik lagi, kalau saya keyakinannya seperti itu. Selama saya masih menyisakan balance, itu masih sangat possible buat
balikin atau recovery lagi, akun saya ke kondisi yang normal seperti semula, bahkan harusnya lebih. Dan kebetulan sih kalau akun yang ini ya sebenarnya karena nggak terlalu concern, karena ya ini hasil dari trading dari tahun-tahun sebelumnya gitu, dan ada yang lainnya gitu. Jadi ya mungkin tulus gitu. Cuma pasti ada teman-teman yang belum bisa seperti itu. Jadi mau saya nggak boleh istilahnya asal transaksi, karena ada beberapa orang yang pasti follow up. Itu aja sih teman-teman. Jangka panjangnya kita udah punya proyeksinya tadi seperti apa di weekly sampai dengan tahun-tahun ke depan. Ini untuk proyeksi skala kecilnya seperti ini. Tadi juga kita udah bahas secara detail, dan untuk fundamental termasuk news nanti malam yang kemudian akan bahas coronavirus juga kita juga udah bahas. Ya semoga bisa menambah wawasannya teman-teman semua ya. Tetap harus safety tradingnya, nggak boleh asal-asal, harus ada plan yang jelas. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum saya tutup? Sama-sama Pak Jimmy. Kalau cukup dipahami, mungkin saya sudahi sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah wawasan dan preferensi tradingnya. Kekurangan itu milik saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Tapi apa yang saya sampaikan malam ini adalah untuk membantu teman-teman. Dan sekali lagi jangan suka untuk berkonsultasi, terutama di grup. Kita sangat welcome banget, karena kita nggak mungkin nanyain satu-satu member kita gitu, gimana akunnya. Kita berharap teman-teman lah yang lebih aktif untuk bertanya dan berkonsultasi. Cuman mohon maaf kalau misalkan agak slow respon, karena ya aktivitasnya kadang ngisi kelas online seperti ini, terutama offline-nya juga di atas itu nggak pernah selesai, pasti ada lagi. Cuman kalau lagi santai sih pasti kita langsung selesai. Kemungkinan cuma itu, kalau nggak lagi sibuk ya lagi nyetir, kalau nggak lagi tidur. Kalau slow respon itu aja ya. Itu aja sih teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu dan semoga tradingnya diberikan kelancaran dan profitnya bisa maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.